Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran kimia kita pada hari ini ya. Oke, sebelumnya udah kenal ya sama Ustaz ya? Belum ya? Kelas 10. Nah, jadi bagi yang belum kenal, karena kan ini bermasuk ya kan kelas 10 kan, ada yang mungkin ada yang baru, ada yang dari siswa SMP ya kan. Nah, jadi mengenalkan nama Ustaz Ilham Arifin ya. Ustaz di sini ngajar kimia ya. Jadi kimia, tahu pelajaran kimia? Udah pernah dengar di sekolah belum? Oke ya, nah jadi hari ini ya kita akan mempelajari tentang kimia ya. Oke, jadi udah dapat bukunya seperti ini? Belum ya? Oke. Nah jadi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang bab 1 ya, pengenalan ilmu kimia. Nah, coba Ustadz mau tanya ya, siapa namanya? Ini harusnya berapa orang yang hadir? Berapa? 16. Oke lah ya. Nah jadi apa itu coba yang dimaksud dengan kimia kira-kira? Coba ini siapa namanya? Hah? Oh, Farsha ya, Farsha. Coba Farsha, yang kamu ketahui tentang kimia apa kira-kira? Pelajaran kimia. Apa coba kira-kira? Nah, jadi kimia itu dia membahas tentang ilmu-ilmu ya, tentang materi, paham ya? Jadi segala ilmu tentang materi ya, kemudian ilmu tentang zat begitu ya, kemudian iya, jadi kimia ini adalah cabang dari IPA ya. Ini nggak usah dicatat dulu ya, karena kan ini sekedar pengenalan aja gitu kan. Nah jadi kimia itu dia membahas tentang ilmu-ilmu alam begitu, tetapi dia terkhusus tentang materi, paham ya? Materi itu atau suatu zat begitu. Nah jadi ya bagian kecil. Nah jadi kimia ini dia cabang dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu kan ada 3, ada fisika, kimia, dan biologi kan begitu. Nah jadi kalau misalkan kimia ini dia cabangnya itu ya cabang dari ilmu pengetahuan alam begitu ya. Nah jadi dalam kimia ini nanti akan dibahas berbagai macam ini ya, berbagai macam hal begitu. Nah jadi mulai dari materi itu pengertian apa? Materi itu artinya suatu zat yang memiliki massa dan ruang. Nah jadi setiap yang memiliki massa dan ruang itu dinamakan dengan materi. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan benda-benda. Nah benda itu kan merupakan suatu materi kan begitu. Kemudian misalkan makanan, minuman. Nah makanan, minuman itu merupakan suatu materi kan begitu. Nah jadi makanan, minuman, nah itu nanti akan dibahas di dalam kimia. Kemudian nanti deterjen ya, deterjen itu merupakan salah satu produk kimia, paham ya? Deterjen itu merupakan salah satu
produk kimia. Jadi selain itu nanti juga akan dibahas sabun, kan begitu. Sabun itu salah satu produk kimia, begitu ya. Kemudian batuan-batuan, emas, kemudian perak, kan begitu. Nah, itu merupakan itu merupakan aspek atau bagian-bagian yang nanti akan kita bahas dalam kimia, gitu ya. Barang-barang tambang, begitu ya. Nah, barang-barang tambang itu merupakan salah satu yang nanti akan kita bahas dalam kimia. Jadi pokoknya segala jenis materi. Materi itu adalah segala yang menempati ruang dan memiliki massa, ya. Jadi materi itu adalah segala yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, jadi apa yang memiliki ruang dan menempati massa, itulah yang disebut dengan materi. Nah, itulah yang akan dibahas dalam kimia. Nah, jadi materi ini apa-apa saja yang akan kita bahas, kan begitu. Jadi nanti yang dibahas di situ, ya, yang dibahas di situ tentunya karakteristiknya, gitu. Karakteristik, apa karakteristik artinya? Sifat, ya. Sifat-sifatnya, misalkan emas bagaimana sifatnya, kan begitu. Nah, dia mempunyai warna yang kuning mengkilau, kan begitu. Nah, kemudian kandungannya, kan begitu. Nah, jadi nanti akan kita bahas di situ, ya. Itu dia materi, ya. Karena emas kan merupakan salah satu materi, kan begitu. Nah, selain itu apalagi kira-kira barang tambang yang diketahui? Kalau berlian, berlian itu merupakan salah satu. Berlian itu dari mana dapatnya? Ya, jadi berlian itu merupakan salah satu barang tambang, ya. Kemudian nanti perak, ya kan, aluminium. Nah, aluminium itu kan dari mana? Dari dalam tanah, kan begitu. Nah, itu melalui proses pengolahan. Kemudian nanti setelah melalui proses pengolahan, nanti dia akan diolah menjadi aluminium murni yang bisa yang bisa dipakai untuk membuat pesawat terbang, kan begitu. Nah, jadi itulah contoh-contohnya, kan begitu. Jadi aluminium itu nggak langsung bisa jadi seperti itu aluminium, paham ya? Dia itu harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, paham ya? Harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, paham? Kalau misalkan nggak diolah, bisa nggak? Kira-kira tidak bisa. Jadi harus diolah terlebih dahulu sehingga mendapatkan aluminium murni. Demikian juga dengan emas. Emas itu dia harus juga diolah dulu supaya dia bisa mendapatkan emas murni, seperti itu ya. Nah, jadi itulah dia, ya. Nah, itulah dia gambaran mengenai kimia. Kemudian dalam makanan. Nah, dalam makanan itu kita kan bisa lihat bahwasannya dalam makanan itu mengandung apa aja? Karbohidrat, ya kan? Dalam nasi itu kan ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa? Sebagai apa? Sumber energi, kan begitu. Nah, jadi karbohidrat ini kan dia ada rumus kimianya, kan begitu, ya kan? Nah, misalkan apa lagi? Misalkan asam cuka. Tahu asam cuka kan? Nah, asam cuka itu kan kalau dia simbol kimianya itu adalah CH3COOH, gitu ya. CH3COOH. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan kimia, misalkan kita tahu ada pertalite premium atau bensin. Nah, itu kan dia hasil pengolahan. Jadi pertalite, premium, pertamax itu merupakan hasil pengolahan. Hasil pengolahan dari mana? Daripada minyak bumi. Nah, minyak bumi itu kan
diolah dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama diambil dulu yang mentahnya. Nah, setelah diambil yang mentahnya, baru nanti disaring, ya kan? Disaring, kemudian setelah disaring dimurnikan. Nah, setelah dimurnikan baru nanti ditambahkan zat-zat tertentu sehingga dia memiliki kualitas, ya, memiliki kualitas yang yang dia tergantung daripada zat yang ditambahkan tersebut. Nah, jadi makanya ada premium, pertalite, ada Tamax, kan begitu. Nah, itu kan beda kan. Nah, itu tergantung dari apa zat yang ditambahkan. Nah, itu juga zat kimia begitu ya. Nah, itu. Kemudian bisa kita lihat ini gas apa? Disinfektan. Iya. Itu itu juga kandungan kimia, ya. Tapi kalau dia yang seperti pupuk gitu kan, pupuk. Nah, pupuk itu kan dia mengandung yang namanya kalau yang untuk pupuk urea, tahu urea kan? Nah, jadi urea itu merupakan salah satu zat kimia. Kalau pestisida itu dia untuk membunuh hama kan. Nah, itu juga mengandung zat-zat kimia. Kemudian dalam deterjen ada zat-zat kimianya begitu ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak terlepas yang namanya kimia, kan begitu kan? Tidak terlepas. Bahkan di dalam tubuh kita juga mengandung unsur-unsur kimia. Contohnya apa? HCl. Tahu HCl kan? HCl itu ada di dalam tubuh manusia. Fungsinya apa? Fungsi HCl, nah, sebagai zat asam di dalam tubuh, kan begitu. Nah, jadi kemudian ada lagi namanya ini. Kalau misalkan di dalam darah. Nah, di dalam darah ini kan ada namanya apa? Hemoglobin, kan begitu. Kemudian ada yang namanya ini pH darah itu berapa? Kalau misalkan pH darah itu bisa berubah, bisa enggak ketika kita makan misalkan asam, bisa enggak pH darah kita itu bisa berubah terlalu tinggi atau terlalu rendah, bisa enggak bisa, ya kan? Nah, itu merupakan aspek-aspek dari kimia, paham ya? Nah, jadi dalam tubuh manusia juga tidak terikat dari yang namanya kimia, ya, paham ya? Nah, itulah dia. Kursi misalkan, kursi itu terbuat dari apa? Kayu kan? Kayu itu apa? Selulosa. Nah, selulosa itu apa rumus kimianya? Nah, ada dia seperti itu, paham ya? Kemudian nih kabel kan mengandung tembaga. Tembaga itu dia apa rumus kimianya? Cu, kan begitu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya apa? Kimia, ya. Nah, kenapa bisa ada yang namanya lampu, kan begitu. Nah, kenapa bisa namanya lampu? Kenapa bisa ada lampu, kan begitu. Nah, tentunya kan di situ ada komponen-komponen yang menyusun lampu tersebut, begitu. Di antaranya adalah apa? Tembaga, kemudian ada yang namanya apa? Nah, banyak komponen-komponennya kan. Nah, jadi komponen-komponennya itu harus dia itu ada bahan-bahan kimia di dalamnya, kan begitu. Oke ya, paham ya? Nah, jadi itulah mengenai pengenalan kimia. Jadi saya rasa bisa lah ya. Bisa ya. Oke, karena sudah bisa. Jadi
Hari ini kita langsung masuk ke struktur atom. Ya. Udah pernah dengar apa itu atom? Atom itu apa? Udah pernah dengar istilah atom? Coba siapa yang bisa memberikan pengertian apa itu atom? Atom itu apa pengertiannya? Siapa yang bisa memberikan definisi? Hah? Atom itu apa pengertiannya? Ya, apa pengertian atom? Jadi atom ini ya apa pengertiannya? Adalah bagian terkecil dari suatu materi. Ya. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi. Paham ya? Jadi ini adalah bagian terkecil dari suatu materi. Nah, tadi materi udah tahu lah pengertiannya kan? Materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Nah, oke. Jadi apa namanya? Bagian terkecilnya itu misalkan ini, misalkan ada emas, misalkan emas batangan. Itu kalau kita belah sampai bagian terkecil, itulah yang disebut dengan atom. Paham ya? Jadi emas itu kita belah sampai dia bagian terkecil, itulah disebut dengan atom. Paham ya? Nah, jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda atau suatu materi, ya. Nah, jadi atom ini terbagi menjadi tiga subpartikel. Nah, artinya apa? Artinya di dalam atom itu, ya, itu ada muatan. Nah, jadi di dalam atom itu ada muatan. Ada namanya muatan positif yang disebut dengan proton. Ada muatan negatif yang disebut dengan elektron. Dan nanti di tengahnya ada neutron, gitu ya. Jadi di tengah itu inti atom, ya. Jadi atom terbagi menjadi tiga, yaitu proton, ya. Bukan terbagi menjadi tiga, ya. Apa namanya kalimatnya? Atom tersusun dari, tiga subpartikel. Subpartikel itu apa? Subpartikel itu maksudnya tiga ini, apa namanya? Tiga penyusun atau tiga komponen. Misalkan gini lah, manusia misalkan. Manusia itu dia punya mata, punya tangan, punya kaki. Jadi atom ini dia punya muatan positif, punya muatan negatif, dan di tengahnya itu ada neutron. Paham ya? Proton ini bermuatan apa tadi? Positif, ya. Muatan positif. Kemudian ada namanya
Udah pernah lihat strukturnya? Belum pernah lihat di apa namanya? Kayaknya udah pernah. Udah pernah? Kayaknya. Di mana? Kelas 9. Kelas 9. Iya. Udah pernah dipelajari ya? Iya kan? Hanya sekedar kayak Iya, kemarin ya kan? Jadi yang di tengah ini apa? Neutral. Proton dan neutron. Sini proton. Proton dan neutron ya. Di sekeliling ini apa? Di sekelilingnya adalah elektron. Berarti yang di tengah itu adalah proton dan neutron. Yang di kelilingnya adalah apa? Elektron. Ini ada muatan positif. Di sini berarti muatan apa? Negatif. Negatif. Di sini muatan negatif. Tadi materi apa, Ustaz? Apa? Materi. Iya, materi tadi segala sesuatu yang memiliki massa dan dilengkapi ruang. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham kira-kira? Ini paham ya? Jadi atom itu memiliki 3 penyusun. Ada proton, elektron, dan neutron. Ya. Jadi gambarnya seperti inilah gambar strukturnya. Jadi atom itu dia ya di tengahnya itu disebut dengan apa? Nih inti atom, ya kan? Yang di sekelilingnya ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan elektron. Ini disebut dengan proton. Ini yang tidak bermuatan apa? Neutron. Ini kulit atom ya. Ini dia proton, ini dia neutron, ini dia elektron, ini dia inti atom. Inti atom itu dia, berarti inti atom terdiri dari apa? Inti atom terdiri dari apa? Proton dan elektron. Proton dan neutron. Proton dan neutron. Paham ya? Di sini paham? Oke. Nah, kemudian susunan elektron, ya, susunan elektron. Di kulit pertama itu maksimal berapa? 2 elektron. Di kulit kedua itu maksimal 8 ya. Jadi di kulit kedua itu maksimal 8. Nah, di kulit ketiga dan seterusnya nanti ada polanya. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Konfigurasi elektron ya. Nah, jadi apa namanya sampai sini ada yang mencatat kira-kira bisa lah ya? Bisa ya, sampai sini bisa ya? Paham ya? Ngerti ya? Oke. Nah, jadi kan ini gambarnya, strukturnya, ya kan? Nah, jadi misalkan atom-atom itu apa saja sih kan begitu? Nah, aluminium. Jadi aluminium itu kalau kita belah sampai bagian terkecil disebut dengan apa? Atom aluminium. Nah, atom aluminium. Nah, tentunya kan atom aluminium itu dia ada yang namanya jumlah proton dan jumlah elektronnya, kan begitu? Ada jumlah protonnya, ada jumlah elektronnya, dan jumlah neutronnya, kan begitu? Nah, jadi di sini sudah kita ada namanya lambang atom, ya. Jadi ada yang disebut dengan lambang atom.
Jadi kalau misalkan atom aluminium lambangnya apa? Al kan gitu. Kalau misalkan atom tembaga ya, tembaga tadi apa? C, Cu begitu. Nah, jadi setiap atom itu ada lambang-lambangnya, ya, ada lambang-lambangnya. Nah, jadi ada namanya lambang atom, ya. Itu biasanya disimbolkan dengan huruf A, ya, huruf A. Kemudian di sini ada namanya jumlah proton, itu disimbolkan dengan huruf X. Ya. Kemudian ada namanya jumlah neutron, ini disimbolkan dengan huruf I. Nah, jadi apa namanya? Penulisannya seperti ini. Ini dia. A itu lambang atom, X itu jumlah proton, Y itu jumlah neutron, ya. Jadi kalau misalkan buat seperti ini, misalkan ini ya, misalkan contoh ya, contoh Cl 1732, berapa jumlah protonnya? Jumlah protonnya berapa? Berapa? Hah? Berapa? 2, 4. Berapa coba? Siapa yang bisa? Jumlah protonnya berapa ini? Tadi kan jumlah proton apa? X. X kan? Ini berarti X. Berarti berapa jumlah protonnya? Ini 2. Hah? 2. Berapa 2? Berapa jumlah protonnya? Ini kan jumlah proton disimbolkan dengan X. X itu kan ini. Ini berarti X. Berarti berapa jumlah protonnya? 17. Nah, 17, ya kan? Paham ya? Paham kan? Kan ini kan jumlah proton 17, ya kan? Paham ya? Ngerti Itu ya? apa itu Ustaz, yang A? Hah? Di contoh itu kan yang Y-nya 32, X-nya 17, A-nya berapa? Jumlah protonnya 17, kan? Oke, sampai sini paham nggak ya? Jumlah proton itu dari mana kan? Ya kan? Tahu dari mana jumlah protonnya kan? 17. X ini kan 17. Berarti jumlah protonnya adalah 17. Paham ya? Ngerti ya? Ngerti kan? Karena X itu kan jumlah proton. Proton itu kan ini yang dia buatin positif. Jadi setiap atom itu kalau proton itu letaknya di mana? Di tengah. Jadi di tengah. Paham ya? Jadi jumlah proton itu letaknya di tengah. Ya. Berapa tadi jumlah protonnya? 17. Nah, sini paham? Paham ya? Kemudian ini jumlah neutron, ya, jumlah neutron. Coba jumlah neutron, ya, tadi kan jumlahkan. Ini bukan Y ya, tapi Y dikurang X. Nah, ini dia, ya. Y dikurang X, paham ya? Jadi jumlah neutron itu adalah Y dikurang X, paham ya? Y dikurang X. Nah, jumlah elektron ya, itu sama dengan jumlah proton. Jadi kalau di atom ini artinya nggak ada muatannya, ya. Nanti kalau dia ada muatannya beda lagi. Misalkan dia misalkan Al3+, misalkan, ya. Di sini misalkan Al3+. Nah, itu nanti udah ion dia. Kalau dia ion itu berbeda lagi jumlah ininya, berbeda lagi jumlah
cara mencari jumlah elektronnya. Jadi kalau ion positif nanti dikurang, kalau ion negatif dia ditambah, gitu ya. Paham ya? Nah, oke. Ini jumlah protonnya 17. Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektronnya sama dengan berapa jumlah elektronnya? Nah, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Paham ya? Jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Berarti berapa jumlah proton dari sini? 17. Jumlah elektronnya sama dengan 17. Ya. Oke, paham ya? Bisa ya? Ngerti ya? Oke kan? Oke. Jumlah neutronnya berapa? Coba. Jumlah neutronnya berapa? Ya, 32 kurang 17. Inilah cara mencari jumlah neutron. Berarti 32 kurang 17 berapa? Berapa 32 kurang 17? 15. Rahasia kan? Paham ya? Di sini paham ya? Ada kira-kira yang mau ditanya? Ini untuk atom. Paham ya? Ini untuk atom. Paham ya? Ini dia untuk atom. Nah, kemudian kita ambil satu contoh atom. Ya. Contoh yang kedua. Misalkan S 1632. C 613. Berarti berapa jumlah protonnya? Protonnya kan 6 ya. Elektronnya berapa? 7. Elektronnya berapa 7? 6 6 ya. Jumlah minyak neutronnya 7 ya. Ngerti ya? Yang benar ngerti ya? Ngerti kan? 13 kurang kan? Ngerti berapa? 7. Di sini ngerti? Ada yang bertanya? Nah, bisa ya? Oke, kalau ada bertanya coba catat dulu boleh? Catat dulu ya. C itu apa? Hah? C itu dia lambang atomnya. itu lambang atomnya A. C itu dia kan untuk karbon. Oh, Karbon, tahu karbon? Nah, karbon itu dia lambang atomnya C, gitu ya.
Oke, sudah selesai dicatat. Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya, kalau ini kan atom, ya kan? Ada yang namanya ion. Nah, ion itu pengertiannya, ion itu artinya adalah atom yang bermuatan. Ya. Jadi ion itu adalah atom yang bermuatan. Ya. Nah, atom yang bermuatan. Nah, muatan itu ada berapa?
ada dua, muatan positif dan muatan negatif. Jadi kalau atom yang bermuatan positif itu disebut dengan apa? Disebut dengan kation, ya. Nah, jadi ada yang namanya, ya, kation dan ada yang namanya anion. Jadi kalau kation itu adalah atom yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah atom yang bermuatan negatif. Ya. Kation terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya adalah kation. Kation itu adalah yang bermuatan positif. Sedangkan yang kedua ada namanya anion. Anion itu adalah ion bermuatan negatif, ya. Ion bermuatan negatif. Paham ya? Oke. Nah, jadi apa namanya? Bagaimana cara menentukan proton, elektron, dan neutron di dalam ion? Perhatikan ya. Misalkan ini Al, ya. Contohnya misalkan ya, Al. Sini misalkan 13, ya. Kemudian di sini sama dengan 27. Nah, bagaimana cara menentukan ininya, proton, elektron, neutronnya? Protonnya 13, elektronnya berapa ini? Elektronnya sama dengan. Nah, jadi perhatikan ya, dalam atom, di dalam ion itu menentukan jumlah elektron harus kita lihat muatannya. Paham ya? Dalam apa namanya ini? Dalam elektron, ya, itu harus kita lihat muatannya. Jadi kalau misalkan di sini kan muatannya 3 positif, berarti nanti di sini, ya, kalau dia positif itu dikurang, ya. Nomor atom dikurang dengan apa? Muatannya. Kalau dia muatan positif, sedangkan kalau muatan negatif itu nanti ditambah. Paham ya? Jadi nomor atomnya ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan muatannya. Kalau untuk yang negatif, ya. Berarti di sini kan positif. Nah, positif di sini berarti berarti 13 kurang berapa? 3. Berarti berapa sini? 7. Kalau yang elektron dia tetap 27 kurang 13 berapa? 14. Nah, ini dia cara mencari. Jadi 27 kurang 13 sama dengan 14. Berarti yang berbeda cuma nyari elektronnya aja. Iya. Yang berbeda itu cuma hanya dari elektronnya. Paham ya? Kalau yang dari protonnya dia tetap sama. Dan neutronnya juga sama. Paham ya? Yang berbeda hanya mencari elektronnya saja. Ya. 13 kurang 3 berarti 10. Paham ya? Oke. Kemudian misalkan ini, misalkan kalsium, ya. Kalsium ini 20, ini 40. Berarti berapa protonnya? Protonnya 20, elektronnya 20, neutronnya 20. Paham? Tahu dari mana ini? Elektronnya kenapa 20? Karena nggak ada muatannya. Ya. Kalau misalkan di sini ada muatannya, Berarti 18. kurang. Wah, berarti berapa sini? 18.
apa ya, juga warna merah ya, ini ya, apa namanya, elektronnya, atau diingkarin juga. Jadi yang berbeda itu hanya mencari apa, elektronnya saja, ya. Kalau misalkan di sini CL 17, sini 35, sini min. Berapa jumlah protonnya? Protonnya berapa? 17. Elektronnya? Nah, kalau dia min, artinya yang muatan negatif, maka nanti apa namanya ditambah, ya. Berarti di sini protonnya berapa? 17 tambah 1. Berapa 17 tambah 1? 18. Neutronnya 18, ya kan? Berarti ya. Jadi kalau dia mengandung positif, ya, maka jumlah elektronnya dikurang nomor atom. Jumlah elektronnya itu cara mencarinya adalah nomor atom dikurang dengan jumlah muatannya, paham ya? Sedangkan kalau misalkan muatannya itu negatif, maka cara mencari elektronnya adalah jumlah apa namanya nomor atom dikurang apa ditambah ya, ditambah. Paham? Paham ya? Nah, jadi oke, sampai sini dia bertanya. Oke. Oh iya. Kalau nggak ada yang bertanya, catat dulu ya. Bisa lah ya, gampang kan, nggak susah kan? Ada yang susah kira-kira? Nggak lah ya, bisa ya. Oh iya, itu untuk jumlah proton sama jumlah elektron itu sering disebut dengan nomor atom ya. Ini apa namanya ini? Jumlah proton sama jumlah elektron ya. Ini disebut juga ya. Ini disebut juga dengan nomor. Udah kita belajar di kelas 9 bukan kan? Udah kan? Kelas 9. Cuma sekedarnya aja sih. Jadi jumlah proton sama jumlah elektron ini disebut juga nomor atom. Itu ya. Oke, atau enggak dicatat lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya kira-kira? Nggak ada ya? Bisa ya? Ditambahkan keterangannya di bawah.
simbol. Ini keterangan simbol itu adalah A nomor atom, Z nomor atom, Y itu nomor massa. Jadi nomor atom itu itulah dia jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan Y ini adalah nomor massa. Paham ya? Jadi kalau misalkan mencari jumlah neutron tadi gimana? Jumlah neutron sama dengan Y kurang Z. Tapi tadi Ustaz, rumusnya bukan Z, Ustaz. X. X ya. X nomor atomnya berarti X sama Z. Gitu ya. Iya sama X. Hah? Itu nomor dari N-nya N-nya sama dengan oh ini kurang X spasial sorry ya. Ya betul. Ini ya. Paham ya? Paham kan? Jadi X ini itu sering disebut dengan nomor atom. Sedangkan Y ini adalah nomor massa. Paham ya? Nomor massa. Nah, jadi setiap atom itu dia memiliki yang namanya nomor atom dan memiliki nomor massa. Dari mana kita tahu nomor? Jadi massa atom. Jadi atom itu kalau ditimbang bisa dari atom ditimbang. Bisa nggak atom ditimbang? Nah, atom itu beratnya ada, ya. Jadi beratnya itu berdasarkan beratnya itu kan disusun apa namanya atom itu. Jadi atom itu disusun berdasarkan kenaikan massanya. Jadi semakin tinggi nomor atomnya, semakin tinggi massanya, begitu ya? Paham ya? Nah, nomor massa ini yang disebut dengan massa atom. Paham ya? Nomor atom ini disebut dengan nomor massa ini disebut dengan apa? Massa atom. Paham ya? Paham ya? Jadi setiap atom itu dia ada massa-massanya. Semakin ke kanan nanti pernah lihat tabel periodik? Ada pernah lihat tabel periodik di SMP? Ya, di SMP itu ada tabel periodik. Nah, jadi semakin ke kanan itu nomor atomnya semakin tinggi. Jadi kan nomor 1 kan di sini, di sebelah kiri. Nomor 2 di sebelah kanan. Nomor 3 di bawahnya. 4, 5 dan seterusnya kan begitu kan? Nah, jadi semakin ke kanan itu semakin tinggi nomor atomnya dan juga nomor massanya. Paham ya? Mungkin dari tadi agak bingung ya. Apa namanya? Yang Y itu apa gitu kan? Y itu nomor massanya, massa atomnya kan? Paham ya? Jadi setiap atom itu dia memiliki massa, ya. Nanti kalau di tabel periodik, karena tabel periodik itu kan ada lambang-lambang atom, ada nomor atomnya, ada nomor massanya, ya. Jadi setiap misalkan gini, pernah lihat tabel periodik? Sekali lagi pernah lihat tabel periodik? Nah, jadi itu harus ada ya, minggu depan harus ada ya tabel periodik ya. Tabel periodik itu minggu depan harus sudah ada. Jadi masing-masing satu itu di fotokopi ada dijual. Harganya 2.000 kalau saya. tabel apa namanya? Tabel periodik. Tabel periodik. Periodik. Ya. Jadi minggu depan harus sudah ada satu-satu ya. Kayak mana betul? Dia kayak kertas gitu aja. Kertas. Dalamnya itu unsur-unsur gitu. Oh, tentang Unsur. kayak susunan apa kimia gitu. Ya susunan kimia, susunan tabel periodik. Pernah lihat? Pernah. Pernah lihat yang seperti ini? Iya, dia nanti kayak perkalian gitu. Hah? Kayak perkalian, tabel perkalian. Lebih kurang. Udah pernah lihat ini? Gini bentuknya kayak gini kan? Iya, udah pernah. Tapi dalam keadaan udah keisi. Ya kalau udah keisi. Ini jadi atom-atom semua. Nanti semakin ke kanan nomor atomnya itu dia posisinya di atas di sini biasanya atau di bawah bisa juga ya. Di bawah atas atau di bawah bisa juga. Nah jadi semakin kemari, semakin ke kanan itu nomor atomnya
atomnya itu semakin besar. Misalkan atom yang pertama kan hidrogen, atom yang kedua apa? Helium. Nah, jadi posisinya kemarin nanti 1, 2 di sini, 3 nanti di bawah sini dia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi kemari dia penyusunannya dia ke samping, apa namanya, semakin ke samping ya, itu nanti semakin besar apa nomor atomnya ya. Makanya itulah X nanti semakin besar, Y nya juga semakin besar karena penyusunan nomor atom itu berdasarkan apa? Berdasarkan nomor massanya, paham ya? Nomor massanya, paham ya? Jadi penyusunan nomor atom itu semakin dia semakin besar itu berdasarkan apa? Berdasarkan nomor massanya atau massa atomnya ya. Jadi setiap atom itu memiliki massa, paham ya? Nah, massa atom itu dia bukan pakai gram, enggak. Bukan pakai gram, bukan pakai kilogram, tapi pakai apa? SMA, ya, satuan massa atom, paham ya? Jadi satuan massa atom itu itulah apa? Satuan daripada massa atom, gitu ya, paham ya? Udah? Sampai sini ada yang mau ditanya? Nah ini coba di apa ya? Di lingkar ya. Udah, lingkar ya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Tadi tabel apa namanya? Tabel periodik. Minggu depan harus sudah ada ya satu-satu ya. Tabel periodik, namanya tabel periodik. Dia nanti kayak kertas lembar gitu. Iya, dia cuma kertas lembar gitu aja ya. Oke, kalau sudah oh iya, kalau sudah coba nanti dijawab yang di halaman 31. Coba lihat halaman 31. Belum ada bukunya. Oh, belum ada bukunya ya? Oke, kalau begitu demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa dipahami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.